Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat. Kayaknya pada lesu ya anak kelas 4 ya nonton video Bu Guru. Jangan lesu ya nak ya. Harus tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Guru pengen tanya dulu nih. Tadi sudah tadarus belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Habis sarapan, makannya pakai tangan? Tangannya dicuci nggak? Udah dicuci belum? Cuci dulu ya kalau belum cuci ya. Nah, baiklah, jika sudah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa. Ayo, semuanya tangannya diangkat tangannya. Tuh, kalian belum? Angkat tangannya, ayo. Ayo kita angkat tangannya, kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imaman. Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan. Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana. Dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Amin. Selesai. Sudah berdoa. Sudah diingat-ingat terus ya doanya enak ya. Nah, hari ini kita belajar akidah akhlak, materinya tentang, ada yang tahu materi kita selanjutnya? Yaitu tentang sikap terpuji atau amanah. Sudah tahu sikap terpuji itu apa? Sikap terpuji itu adalah sikap yang baik. Kalau sikap tercela, yang buruk. Jadi terpuji itu sikap yang baik, seperti jujur, amanah, dapat dipercaya. Sama ya? Ya, Bu Guru udah kasih bocoran. Udah. Nah, jadi ada yang sudah tahu amanah? Mungkin kalau ada yang dengar Bu Guru ngomong barusan, nggak tahu tuh kayaknya. Apa itu sikap amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Jadi maksudnya nih, misalnya kita menjadi ketua kelas. Ketika teman-teman kita memilih kita menjadi seorang ketua kelas, berarti teman-teman kita itu sudah percaya kepada kita. Oh, kayaknya kalau Rifat jadi ketua kelas bisa nih, gitu. Oh iya, Rifat bisa deh kayaknya dipercaya anaknya, gitu. Nah, berarti alhamdulillah ya, karena teman-temannya sudah ada yang percaya sama kita, gitu. Jadi kita juga tidak boleh menghancurkan kepercayaan teman kita itu. Jadi jika kita dipilih menjadi ketua kelas, maka kita harus bisa bersikap dengan bijaksana juga. Walaupun kita masih SD, walaupun masih kelas 4, tapi sikap amanah itu harus kita tanamkan sedari kecil. Jadi kita harus bisa dipercaya. Jadi jangan menjadi orang yang khianat ya. Amanah ini juga berarti pesan. Jadi nih misalnya ada yang berpesan, Safina nanti tolong sampein ke Dinda ya, aku pulang duluan. Misalnya ada temennya nih yang piket, terus sampein, misalnya Fatira bilang gitu. Terus ternyata Safina nggak nyampein ke Dinda. Biarin aja dia pulang sendiri. Nah, berarti kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menyampaikan pesan itu kepada orang yang berhak, itu Dinda. Jadi Safina harus menyampaikan
pesan dari Fatira ini kepada Dinda. Nah, itu juga bisa disebut dengan amanah. Amanah ini bisa kepada sesama manusia dan bisa juga kepada Allah. Kalau kepada Allah, contoh amanahnya seperti apa? Kita lanjut dulu. Nah, amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim adalah hak-hak Allah. Contohnya apa? Sholat, zakat, puasa, berbuat baik, sedekah, banyak lagi. Nah, itu juga merupakan amanahnya Allah kepada kita. Nih, saya menciptakan kamu sebagai umat muslim. Saya menginginkan kamu menjadi umat muslim yang amanah. Nah, jadi Allah ini ingin kita menjadi hambanya ini yang amanah kepada Allah. Cara amanah kita kepada Allah bagaimana? Ya dengan kita sholat, kita zikir, kita ngaji, kita sedekah. Kalau misalnya nanti kita punya uang, punya harta berlebih, kita bisa naik haji. Nah, itu merupakan amanah dari Allah kepada umatnya, gitu ya. Kemudian tadi ada yang sudah tahu amanah ini lawan katanya apa, atau sikap yang berlawanan dengan amanah ini apa? Khianat. Nah, lawan dari amanah adalah khianat. Khianat berarti tidak dapat dipercaya. Berarti harusnya kita menjadi seseorang yang bisa dipercaya, ternyata kita bohong. Contohnya, misalnya mama kita nitip, nak, mama nitip uang kas kelas ya, nanti tolong dikasih ke temennya, titip, suruh temennya kasih ke mamahnya. Jadi misalnya mamanya ini komite kelas gitu, tuh udah dikasih tuh uangnya, ternyata uangnya ini gak dikasih, uangnya ini dijajanin, beli mie ke SMK, ya, ke kantin SMK. Nah, berarti kita itu sudah menjadi anak yang khianat, padahal orang tua sudah percaya kepada kita gitu, padahal orang tua kita sudah nitipin uangnya itu, malah dijajanin. Berarti kita sudah berkhianat. Ingat, khianat itu adalah sikap tercela, tidak boleh, karena itu dilarang oleh agama. Kita lanjut. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3. Kira-kira kita bisa mengamalkan amanah ini dalam kehidupan sehari-hari seperti apa aja? Yang pertama, menjaga dengan baik titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Contohnya apa? Misalnya nih, kita pinjam pensil ke temannya. Kita pinjam pensil ke teman, dikasih pensil sama teman panjang nih, segini, pensil baru. Dikasih pinjam sama teman. Pas kita minjam, teman udah bantuin, kita minjam, pas balikin tinggal segini. Sisanya diapain? Dipatah-patahin. Berarti kalau kita kayak gitu, berarti kita tidak menjadi orang yang amanah. Bisa-bisa temannya, besok-besok gak mau kasih pinjam lagi, masa dikasihnya panjang, dibaliknya pendek. Atau enggak, dikasih pinjam, abis itu gak dibalikin. Nah, berarti itu kita namanya tidak amanah. Kita harus menjaga amanah itu, karena untuk mendapatkan kepercayaan orang itu tidak gampang. Dan ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan itu, alangkah baiknya kita jaga dengan baik. Jadi jangan udah dikasih pinjam, hilangin. Biasanya ada tuh kan temennya yang ngomong gitu, mana pensil kemarin, kok dibalikin. Temennya jadi marah jadinya karena gak dibalikin, karena kita gak amanah sih. Harusnya kita amanah. Atau enggak misalnya pinjam rautan ya, misalnya pinjam rautannya di meja, ditaruhnya di toilet. Itu berarti amanah enggak? Enggak, berarti kita enggak boleh kayak gitu ya nak ya. Kita harus amanah. Kemudian contoh yang kedua, menjaga rahasia. Misalnya kan ada tuh teman terus cerita, aku punya rahasia, tapi jangan bilang orang-orang ya. Misalnya nih, rahasianya itu bukan rahasia yang buruk ya, bukan rahasia yang buruk nih. Misalnya temannya melakukan kesalahan gitu, berarti kan itu buruk. Misalnya rahasia itu rahasia yang baik gitu, yang gimana ya, yang namanya rahasia itu kan berarti rahasia, tidak boleh disebarkan kepada orang-orang gitu. Misalnya teman yang kita ini udah percaya nih sama kita, misalnya temannya curhat, kemarin si itu contek punya aku gitu katanya, tapi aku nggak mau bilang bu guru, aku nggak mau bilang bu guru, takutnya nanti dia marah sama aku dibilangnya ngadu sama bu guru gitu.
ternyata temen yang dikasih tahu ini bukannya ngasih tahu ke bu guru, ngasih tahunya ke teman-teman yang lain. Jadinya temennya yang nyontek ini jadi malu, ya kan? Jadinya malu. Kalau emang kayak gitu kan bisa tuh bilang ke bu gurunya, Bu, kemarin si ini nyontek Bu, si ininya ngasih tahu ke aku. Jadinya kan kalau kayak gitu, menyontek itu kan juga bukan sesuatu hal yang baik ya. Jadinya kan bu gurunya juga tahu, jadi bu gurunya bisa mengingatkan kembali, itu nggak baik ya anak-anak. Kita alangkah baiknya kita kalau latihan atau mau ulangan, kita kerjakan sesuai kemampuan kita sendiri. Jadi jangan nyontek. Kalau kita nyontek sama aja kita mencuri punya orang gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi rahasia itu jaga dengan baik. Ataupun kalaupun ingin disampaikan, misalnya nih rahasia itu kayak mencontek tadi, berarti kan itu bukan rahasia yang baik gitu. Ya kan? Udah kita sampaikan ke orang yang tepat gitu. Jangan malah kita sampaikan kepada orang-orang biar tujuannya ini salah. Maksudnya kita menyampaikan itu biar temennya ini malu gitu. Berarti kita juga bukan orang yang amanah kalau kayak gitu. Ya. Contoh yang ketiganya, memelihara nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maksudnya gimana Bu Guru? Kan kemarin kita sudah belajar nih nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada nikmat rezeki, nikmat kebendaan, nikmat kesehatan, nikmat rohani gitu. Nah, jadi Allah itu inginnya itu kita menjadi umatnya yang amanah. Misalnya kita dikasih kesehatan, ya kita harus amanah, kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik, jangan jajan sembarangan. Kemudian kita diberikan kecerdasan oleh Allah. Cara kita menjaga amanah cerdas yang diberikan oleh Allah itu gimana? Ya, kita dengan tidak menjadi orang yang sombong. Jika kita sombong, berarti kita sudah menanamkan sesuatu yang buruk. Allah itu tidak suka sesuatu yang buruk. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mencuri, gitu ya. Kemudian apalagi contoh nikmatnya? Kita dikasih nikmat rezeki. Jadi kita, misalnya nih, kita punya rezeki. Cara Allah mengamanahkan ini kepada kita. Nih, saya percayakan kamu punya uang segini. Coba kamu bisa apa tidak memanfaatkannya untuk kebaikan, kata Allah gitu. Misalnya apa? Dengan kita bersedekah. Jangan kita menjadikan harta kita itu atau rezeki kita itu sebagai sesuatu untuk membanggakan diri. Wah, aku kan orang kaya, aku punya ini. Berarti kalau kita kayak gitu, berarti kita bukan amanah. Sampai sini sudah paham maksud dari amanah itu anak-anak? Insya Allah sudah paham ya. Ingat, selalu amanah, selalu amanah. Hikmah perilaku amanah. Hikmah ini maksudnya apa Bu Guru? Hikmah ini berarti apa keuntungannya? Apa keuntungannya kalau kita bersikap amanah ini? Yang pertama, dipercaya orang lain. Ya pasti, karena kita jujur. Karena kita benar-benar dapat dipercaya. Jadi orang lain pun juga percaya sama kita gitu. Contohnya kayak rahasia tadi. Yang harusnya temennya biasanya cerita-cerita ke kita, nyimpen-nyimpen rahasia, karena dibocorin, bikin malu temennya gitu. Nggak mau cerita lagi temennya jadi. Ya kan? Atau misalnya kita dipilih jadi ketua kelas, tapi ternyata kita tidak menjadi ketua kelas yang amanah, tidak menjadi ketua kelas yang baik. Terus besoknya pas naik kelas selanjutnya temennya nggak mau pilih lagi. Gitu. Ya, alangkah baiknya kita bersikap amanah. Hikmah yang kedua atau keuntungan yang kedua adalah mendapatkan simpati orang lain. Simpati ini bukan berarti kartu ya, bukan kartu perdana, bukan kartu paket. Jadi maksudnya itu simpati itu maksudnya membuat orang itu tertarik gitu. Wah, dia baik ya gitu. Wah, dia jujur gitu. Itu berarti kita mendapatkan simpati orang lain. Berarti kita sudah membuat orang lain tuh kayak kagum gitu ya. Kagum karena kebaikan kita gitu. Bukan berarti ria ya anak-anak ya. Ingat, kita mengerjakan sesuatunya tidak boleh ria. Hikmah yang ketiga adalah hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Yang penting kita percaya bahwa kita melakukan segala sesuatu yang baik dan Allah itu menyukai segala sesuatu yang baik pula. Jadi kita harus amanah. Amanah ini benar-benar kita tanamkan dari kecil ya anak-anak. Jika kita kecil aja sudah berkhianat,
Jika kita masih kecil aja tidak bisa dipercaya orang tua, bagaimana nanti kita sudah besar? Gimana nanti kalau kita mencari kerja? Orang nggak percaya sama kita. Kalau orang nggak percaya sama kita itu susah. Jadi jika kita memang sudah mendapat kepercayaan, jaga kepercayaan itu dengan baik, maupun baik itu kepercayaan sesama teman gitu. Kalau kita menjadi teman yang hianat, temannya jadi nggak mau temenan lagi kan? Atau misalnya menjaga kepercayaan dari orang tua, misalnya nih mama percaya kamu bisa belajar sendiri gitu, kamu bisa jaga adik kamu dengan baik. Ternyata nggak dijaga dengan baik adiknya, malah dicubit-cubit. Ya, nggak boleh ya. Berarti kita harus menjaga amanah dengan baik, maupun amanah yang diberikan oleh Allah, seperti sholat tadi ya. Sholat, zikir, ngaji, sedekah, insya Allah hidup kita akan bahagia, aman, tentram, terjaga, insya Allah. Baiklah, sekian penjelasan dari Bu Guru hari ini, semoga bermanfaat ya. Latihannya Bu Guru, ya tentulah ada latihan. Latihannya yaitu ada di halaman 40 sampai halaman 42, bagian 1 dan bagian 2, langsung di buku paket. Siap? Ya, kerjakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dengan tulisan yang rapi dan bersih. Sekian dari Bu Guru untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.